Haleluya, selamat pagi saudara-saudara, teman-teman, semua kita, sahabat Yesus dan juga cinta Alkitab. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami, dalam penyertaan Roh Kudus-Mu yang Kau tinggalkan bagi kami dan yang menyertai kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau ucap syukur sebab Engkau Allah yang baik. Buka telinga kami, hati kami, supaya kami dengar akan firman Tuhan. Firman yang akan menguatkan iman kami, yang akan menumbuhkan iman kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik pada hari ini. Meskipun dari kemarin saya ada batuk-batuk karena tidur juga saya cuman 5-6 jam. Tapi puji Tuhan. Kita percaya kalau ada kekuatan baru pada setiap pagi dan kita akan mendapatkannya. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu, saudara. Kita semua tahu lagu ini ya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Haleluya. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menopang hidupku. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Nyanyikan sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Praise the Lord. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, yes. Tuhan yang kuasa, yes. Tuhan yang menopang hidupku. Tuhan yang ajaib, yes. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh, puji Tuhan. Suatu lagu, satu pujian yang menguatkan kita, yang juga mengagungkan Dia, bahwa Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup kita. Haleluya. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Puji Tuhan, saudara. Betapa suatu pujian bisa membangkitkan jiwa kita, membangunkan iman kita, menguatkan. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita masuk dalam perjanjian baru. Hari Kamis dan Jumat ya, dan kita sudah sampai pada Matius pasal yang kelima. Matius pasal kelima. Pasal kelima sampai 7 di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikasih judul khotbah di bukit ya, dari pasal 5 sampai pasal 7. Sekarang kita membaca pasal 5 ayat 1 sampai 12 tentang beatitude atau ucapan bahagia. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia ke atas bukit, dan setelah Ia duduk, datanglah murid-murid-Nya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita,
karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Ayat pertama kita lihat di sana, ketika Yesus melihat banyak orang atau orang banyak yang mengikuti dia. Kemudian Yesus naik ke atas bukit. Ya, di bahasa Inggris dibilang mountain, tapi sebenarnya bukit karena di daerah Galilea banyak bukit-bukit ya, jadi bukit lebih tepat dalam bahasa Indonesia. Hal pertama yang masuk dalam nalar kita ketika kita mendengar bahwa Tuhan Yesus, banyak orang mengikuti Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus naik ke bukit untuk mengajar. Nah, itu nalar kita akan mengerti bahwa Tuhan Yesus mencari dataran yang lebih tinggi supaya the multitude, orang-orang itu bisa melihat dia dan bisa mendengar dia ya. Kalau dia ada di kerumunan orang banyak, cuma yang dekat-dekat aja nanti bisa mendengar. Ya, jadi Tuhan Yesus naik ke higher ground, ke tempat yang lebih tinggi, supaya ketika ia berbicara, ia mengajar, dia bisa terlihat dan juga terdengar oleh orang banyak. Kemudian dikatakan Yesus duduk dan muridnya datang kepadanya, murid-muridnya datang. Saudara, adalah suatu kebiasaan atau sesuatu yang normal pada saat itu, ya, pada waktu itu untuk dipraktekkan oleh para rabi atau guru-guru ya. Mereka duduk di tempat yang lebih tinggi, duduk ya, mereka tidak berdiri mengajar seperti saat ini di gereja-gereja ketika ada khotbah, pastor berdiri di depan dan orang-orang duduk di kursi. Tapi pada zaman dulu orang-orang duduk di tanah dan pengajarnya, gurunya atau rabinya yang duduk di atas tempat yang lebih tinggi. Dan ayat kedua, lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar. Ya, kita bisa bayangkan ketika semua sudah duduk dengan rapi di bawah dan Yesus ada di tempat yang lebih tinggi. Tuhan Yesus duduk dan dia mulai mengajar, siap untuk mengajar. Ayat ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dalam bahasa Inggris atau di New King James Version lebih dijelaskan di sini ya. Blessed are the poor in spirit. Kalau dalam bahasa Indonesia Alkitabnya mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tapi ada spiritnya ya di dalam bahasa Inggris. Blessed are the poor in spirit. Jadi di sini bukan tentang miskin harta, saudara, tapi miskin secara spiritual ya. Kemiskinan mereka yang sangat membutuhkan Allah, yaitu kemiskinan rohani yang membuat mereka, orang-orang ini cry out ya, memohon bantuan dan pertolongan Allah. Seseorang yang needy, seseorang yang membutuhkan, mereka pasti cry out. Seseorang yang needy berarti dia poor ya, berarti dia juga miskin, tapi di sini miskin dalam secara spiritual ya. Mereka needy of the spiritual spirit ya, bukannya miskin dalam arti harta atau kekayaan. Kemiskinan rohani ini yang membuat mereka membutuhkan Allah. Jadi kemiskinan rohani yang dikatakan di sini yang akan
orang-orang ini akan memiliki kerajaan sorga karena mereka haus, longing, lapar akan Allah, akan pertolongan Allah. Jadi artinya berbahagialah orang-orang yang miskin rohani karena mereka inilah yang berteriak meminta pertolongan Allah. Dan dikatakan bahwa mereka inilah yang empunya kerajaan surga. Karena orang-orang ini seperti saya katakan adalah orang-orang yang lapar dan haus akan Allah. Orang ini mengandalkan hidupnya kepada Allah, kepada pertolongan dan bantuan Allah. Orang-orang ini memerlukan Allah dalam hidup mereka. Ada hati yang rindu, saudara, untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kemiskinan ini di sini berarti ya hati yang rindu, keperluan akan Allah. Kalau orang yang sudah kaya, mereka tidak perlu sesuatu. Tapi mereka tadi katakan miskin karena mereka bergantung hidup kepada Allah. Mereka selalu meminta pertolongan kepada Allah. Jadi tidak heran kalau Tuhan Yesus mengatakan orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan sorga. Ayat keempat. Berbahagialah orang yang bersuka cita karena mereka akan dihibur. Bersuka cita di sini bukan berarti berduka cita. Berduka cita bukan berarti berduka karena hal-hal yang buruk yang terjadi pada manusia atau pada kita ya. Kita berduka maksudnya karena dosa-dosa kita ya, kita berduka atau sesuatu yang buruk yang terjadi pada kita. Karena mereka akan dihibur. Berduka dalam pembacaan ini saya coba lihat apa sih arti berduka. Apakah berduka ini berarti kalau seseorang dari keluarga kita meninggal, kita berduka, kita dihiburkan, itu salah satunya ya. Kalau kita percaya bahwa kita tahu kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Kematian ada permulaan kehidupan yang kekal bagi orang Kristen ya. Kita akan merasa dihiburkan, puji Tuhan. Tapi di sini juga dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berduka di sini adalah berduka atas dosa-dosa kita, ya. Suatu penyesalan akan dosa-dosa kita. Ini maksudnya berduka. Ketika kita bertobat, kita mengaku dosa kita, kita seringkali akan merasa berduka, saudara. Oh Tuhan, kenapa aku lakukan itu? Kenapa aku begitu jahat pada orang ini? Kenapa aku mencuri? Kenapa aku melakukan ini itu yang tidak baik? Buat kita yang mau bertobat, perasaan-perasaan ini mendukakan kita, saudara. Karena memberikan kita conviction atau peringatan. Sering juga ada perasaan guilty atau perasaan bersalah yang masih bersarang di hati dan pikiran kita. Tapi Yesus mengatakan, berbahagialah kita yang berduka atas dosa-dosa kita. Karena kita akan dihiburkan. Dihiburkan dengan janji-janji Allah di dalam firman-Nya sebagai buah dari pertobatan kita. Ayat kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dalam bahasa Inggris dikatakan meek. Ya. Meek ini bukan cuma berarti lemah lembut, tetapi juga berarti submisif atau penurut. Orang yang penurut akan Allah dan berserah atau menurut pada otoritas Allah. Meskipun mereka tidak mengerti akan keadaan dan situasi yang terjadi di dalam hidup mereka, terjadi di sekeliling mereka, mereka sering bertanya mengapa ini terjadi. Mereka tidak mengerti. Orang-orang yang penurut, meskipun mereka tidak mengerti, hanya akan menurut dan berserah kepada otoritas Allah. Jadi kata penurut sangat penting selain lemah lembut ya. Dalam ayat kelima ini, berbahagialah orang yang lemah lembut dan penurut karena mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi dalam perjanjian lama adalah mewarisi tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi dalam perjanjian baru dan saat ini, memiliki bumi diartikan berkat, ya.
kesehatan, finansial, kecukupan sandang pangan, dan lain-lain. Memiliki bumi, memiliki berkat Tuhan. Kalau kita orang yang lemah lembut dan penurut, kita berbahagia karena kita akan memiliki bumi. Firman mengatakan. Ayat ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di sini dikatakan dipuaskan. Dalam bahasa Inggris, shall be filled. Shall be filled. Kalau kita belajar bahasa Inggris, kita tahu kalimat pasif dan kalimat aktif ya. Kalau kalimat pasif berarti dimulai dengan diberikan, dipuaskan, ya pokoknya ada di-nya ya. Jadi dikatakan dipuaskan, orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Yang mengidentifikasikan kata dipuaskan di sini bahwa kebenaran atau righteousness adalah sesuatu yang kita tidak capai dengan kekuatan atau usaha atau effort kita sendiri, tetapi sesuatu yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah. Jadi engkau dipuaskan, sesuatu yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah. Yesus mengatakan hal ini untuk mematahkan false theology pada waktu itu, saudara. Ya, karena dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mereka lapar dan haus akan kebenaran, tetapi dipuaskan karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan mereka. Mereka melakukan suatu kebenaran, sesuatu yang baik, dan kepuasan be filled itu dikasih karena karunia Allah. Jadi false theology pada waktu itu, atau teologi yang salah pada waktu itu, mengatakan bahwa kebenaran itu didapatkan dari usaha kita. Righteousness is achieved by work, at our work. Nah, Tuhan Yesus mau mematahkan false theology yang seperti itu. Dan Yesus mau meluruskan pemahaman ini. Kebenaran yang Yesus inginkan dan tuntut dari kita adalah sesuatu yang divine gift, ya, sesuatu yang pemberian ilahi. Jadi kata bahagia ini beda dengan perkataan bahagia di ayat yang ketiga tadi ya. Jadi orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan oleh Allah sendiri. Karena kebenaran itu adalah anugerah Allah. Ayat ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini prinsip tabu dan tuai, saudara, terjadi di sini. Kita murah hati kepada orang lain, maka Allah akan menunjukkan His mercy, belas kasihnya kepada kita melalui orang-orang yang mau Dia pakai. Puji Tuhan. Kita teruskan ayat ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hati. Yesus mengatakan bahwa hati yang suci murni hanya bisa didapatkan ketika Allah menghibahkan, memberikan kepada orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran yang sebenarnya, yaitu kebenaran yang sesuai dengan firman Allah. Karena saudara, ada juga kebenaran yang palsu, ya. Contohnya yaitu kebenaran yang dianut oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Kebenaran yang dialaskan pada kemutlakan dan bukan berdasarkan pada kasih. Seperti waktu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit atau mengusir setan pada hari Sabat, ya. Orang Farisi mengatakan apa yang Yesus lakukan itu tidak benar karena mereka terlalu memegang pada hukum Taurat, ya. Karena menurut kebenaran mereka, jangan melakukan sesuatu apapun dipegang benar-benar apa yang Alkitab Taurat katakan, apapun pada hari Sabat.
Itu yang mereka anut ya. Jadi mereka pegang dari kata per kata itu terlalu ketat. Tetapi di dalam perjanjian baru digantikan hukum Taurat dengan hukum kasih. Dan mereka, orang-orang Paris yang hidup dalam zaman Yesus, masih memegang sesuatu yang lama ya. Karena semua hukum Taurat sudah diperbaharui dengan hukum kasih di dalam perjanjian baru. Jadi sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan, meskipun itu menyelamatkan atau menyembuhkan seseorang, melakukan sesuatu yang baik, buat mereka itu tidak benar. Jadi kebenaran yang mereka anut ini adalah palsu atau sesuatu yang fake ya, bukan sesuatu kebenaran yang mutlak yang dari Allah. Jadi orang yang suci hatinya adalah orang yang mendapat anugerah kebenaran dari Allah. Karena saudara, kita tahu kita tidak bisa mempunyai hati yang suci dengan usaha kita sendiri. Hati yang suci itu datang sebagai anugerah dari Allah. Nah, orang-orang yang hatinya suci inilah yang akan melihat Allah. Melihat Allah di sini bukan secara bentuk, kita tahu itu ya, tetapi melihat kemuliaannya. Manifestasinya melalui berkat kesehatan, berkat rumah tangga, berkat ekonomi, dan segala sesuatu yang Tuhan limpahkan kepada kita. Bukan saja kita akan melihat kemuliaan Allah di bumi ini melalui hal-hal tersebut yang Tuhan sudah berkati melalui hidup kita, di dalam hidup kita, tetapi kita juga akan melihat kemuliaan Allah yang kekal di surga nanti. Puji Tuhan, berbahagia orang yang suci hatinya. Karena kita akan melihat Allah. Melihat Allah selama kita hidup di dunia ini. Dan kita akan bertatap muka dengan muka ketika kita bertemu dengan Dia di surga. Suatu excitement ya, sesuatu yang ketika saya ada pergumulan, kita ada pergumulan, ingat itu saudara. Kita akan bertemu dengan Dia muka dengan muka. Suatu kebahagiaan kekal. Ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai di sini termasuk peacemaking ministry, saudara. Jadi suatu pelayanan untuk membawa perdamaian. Itu suatu pelayanan, saudara. Yaitu pelayanan yang melibatkan atau termasuk di dalamnya ya, seperti kita membantu menyelesaikan masalah kita atau juga masalah orang lain sebagai mediator atau intercessor ya, orang yang menengahi ya. Kita sebagai peacemaker, kita penengah. Kalau antara kita dengan orang lain yang punya masalah, ya kita harus selesaikan dalam diri kita dulu ya. Kita aku dosa dan kita juga perbaikan dengan orang yang kita punya masalah. Tapi kalau antara orang lain, kalau Tuhan memang suruh menaruh sesuatu dalam hati kita untuk intervene ya, untuk menjadi mediator, untuk intercede, untuk menjadi intercessor, orang yang menengahi, kita minta hikmat Tuhan. Kalau Tuhan sudah memperkatakan sesuatu mau pakai engkau sebagai intercessor, kita datang untuk menengahi mereka, tapi pakai hikmat Tuhan. Jangan-jangan kita kita nggak tahu permasalahannya, tiba-tiba kita masuk saja ke dalam persoalan mereka, jadi bukan tambah ada solution, tapi jadi tambah rumit persoalannya ya. Pakai hikmat Tuhan. The peacemaking ministry juga sebagai seorang yang sudah takut akan Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan, kita akan meminta maaf segera ketika kita tahu atau sadar ya. Kita tahu dan sadar bahwa kita salah. Kita segera meminta maaf. Meminta maaf lebih dulu menunjukkan bahwa kita adalah seorang peacemaker. Orang yang mencintai perdamaian. Dan juga menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Peacemaking ministry atau pelayanan sebagai peacemaker ini juga salah satunya adalah menolak untuk membalas dendam. Tidak membalas dendam. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, mereka tidak mau mengakuinya, kita ampuni saja saudara. Dan kita doakan. We are the peacemaker. Ya,
Ini juga salah satu pelayanan saudara. Menjadi pembawa damai. Orang yang memberikan damai. Dimanapun saudara berada, kita berada. Dalam situasi apapun. Dan yang lain, contoh lain sebagai pelayanan perdamaian atau peacemaking ministry, yaitu melayani sesama kita dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah salah satu faktor penting dari seorang yang cinta damai. Kerendahan hati. Bagaimana engkau bisa mengampuni kalau tidak ada kerendahan hati? Dan yang lain adalah mengasihi musuh. Kalau kita seorang peacemaker, kita orang yang mencintai perdamaian, kita akan mengasihi musuh. Seorang pendamai, seorang yang cinta damai akan mudah untuk mengampuni dan mengasihi siapapun, termasuk musuhnya. Karena orang-orang ini tidak mau ada konflik, saudara, ya. Peacemaker tidak mau ada konflik yang tidak terselesaikan, yang akan membuat, karena orang yang peacemaker ini dia mau ada selalu damai di hatinya. Dia tidak mau sesuatu tidak terselesaikan dan terbawa dalam pikirannya, dalam hatinya terus-menerus. Dia tidak mau, sama seperti saya. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, saya langsung selesaikan. Karena saya mau hidup dalam damai sejahtera Allah. Karena sangat mengganggu sekali kalau kita punya sesuatu yang kita tahan, mengganggu, saudara. Apalagi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, ya, ada conviction di hati kita. Itu tidak mengenakan, tidak nyaman, saudara, ya. Ada selalu nagging, you do that, you do this, you should do that, you should do this. Itu nagging di hati, di kepala kita. Itu akan membuat kita tidak damai sejahtera. Kita kehilangan sejahtera kita. Karena itu selesaikan setiap ada masalah yang datang, yang menyangkut orang lain tentang pemaafan, lakukan, saudara. We are the peacemaker of God. Nah, orang-orang yang cinta damai ini akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah. Kita juga adalah orang yang membawa damai dan memberikan damai kepada orang di sekeliling kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi mari kita jadikan diri saudara orang-orang yang cinta damai, yang membawa dan memberi perdamaian dan menjadi damai untuk diri kita sendiri. Sangat penting untuk membawa damai, memberi damai, menjadi damai untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, supaya titel anak-anak Allah, sons of God, daughters of God, bisa menjadi milik kita. Kita teruskan ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Di sini Yesus menjelaskan bahwa kerajaan sorga, the kingdom of heaven, adalah milik mereka, milik kita yang menderita, yang mau menderita oleh karena kebenaran. Bukan menderita karena kebodohan, ya, yang kita lakukan atau akibat dari dosa-dosa kita. Mereka yang selalu berusaha untuk menghindari penderitaan, yang mau jalan-jalan hidupnya mulus-mulus saja. Meskipun mereka harus kompromi dengan dunia, mereka bukan murid-murid yang sejati. Mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Seperti kita tahu akan ada penganiayaan, saudara, ada siksaan, ada penyalipan daging untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Penganiayaan ini tidak saja penganiayaan fisik, saudara, tapi juga contohnya seperti pride, ya, harga diri atau hal-hal lainnya. Jadi bukan saja fisik, itu pun akan terjadi, ya. Tapi kita percaya Allah ada beserta kita. Satu contoh yang simple saja yang kita hadapi sehari-hari adalah mengampuni musuh. Mengampuni musuh kita, atau orang, bukan musuh, mungkin kita tidak punya musuh, tapi orang lain yang memusuhi kita, ya.
mengampuni orang yang memusuhi kita, adalah suatu penganiayaan terhadap kita, saudara. Karena penganiayaan terhadap pride kita, penganiayaan terhadap hati kita, ya. Apakah kita mau merendahkan hati? Apa kita mau mematikan kedagingan kita? Kedagingan biasanya untuk melakukan balas dendam. Kalau kita disakiti, ya, kita dianiaya orang, kita dirugikan orang, kita ditipu orang, daging akan berkata, balas, marah. Tapi kita sebagai orang yang sudah tahu kebenaran, kita dianiaya oleh sebab kebenaran. Kita punya kerajaan surga. Jadi mari saudara, kita rendahkan hati. Kita matikan kedagingan kita. Kita hidupkan roh kita. Segala sesuatu yang hendak menusuk kita, menghancurkan kita, musuh-musuh kita, roh-roh yang dipakai oleh iblis melalui orang-orang di sekeliling kita, yang mencaci maki, yang mungkin menggosipkan, yang mungkin memperkatakan sesuatu yang tidak benar, atau sesuatu yang mencela kita dan sebagainya. Kita berikan Roh Kudus bertahta supaya kita bisa mengampuni mereka, supaya tidak ada kemarahan, supaya tidak ada dendam. Jadi itulah saudara, betapa kita berbahagia menjadi anak-anak Allah. Ketika kita tahu bahwa segala tantangan yang kita hadapi di dunia ini, karena kebenaran, kita akan mendapatkan reward. Ada penghargaan Allah sebagai anak-anak Allah. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku, Yesus, kamu, kita, dicela dan dianiaya, dan kepada kita, difitnahkan segala yang jahat. Menyambung dari ayat yang ke-10 tadi. Dianiaya dalam bahasa Inggris persecuted, ya. Persecuted di sini bukan secara verbal saja. Excuse me, saudara. Verbal atau dengan kata-kata, ya, banyak perkataan-perkataan yang tidak benar yang dilontarkan, perkataan-perkataan jahat yang orang katakan tentang kita, tapi juga bukan secara verbal saja, tapi juga secara violent, secara kekerasan fisik, saudara. Ya, verbal tadi bisa berupa penghinaan atau fitnah atau gosip dan lain sebagainya. Jadi ditegaskan sekali lagi di ayat ke-11 menyambung dari ayat ke-10, ya. Berbahagia kita kalau kita dianiaya, dicela, difitnahkan segala yang jahat. Karena kebenaran. Karena kebenaran. Orang yang dianiaya karena kebenaran, seperti dikatakan di ayat 10, mereka akan mempunyai kerajaan surga. Dan kita juga adalah anak-anak Allah kalau kita cinta damai. Di ayat ke-11, apa bedanya ayat 10 dengan 11? Ayat 10 adalah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Sebenarnya tidak ada beda, dia menyambung saja, bahkan menegaskan di ayat ke-11, ya. Kalau ayat ke-11, berbahagia orang yang dianiaya karena Yesus, karena aku, dikatakan. Karena Yesus, tadi ayat 10 karena kebenaran, ayat 11 penganiayaan engkau atau kita terima karena nama Yesus. Sebenarnya sama, karena Yesus adalah kebenaran. Jadi sangat penting, karena itu Yesus mengulang kembali ayat 10, ayat 11, dia berkesinambungan, ya, atau berkaitan. Di sini di ayat 11 tidak disebutkan lagi, ya. Kalau ayat-ayat sampai 10 tadi dikatakan berbahagialah karena ada sesuatu, ada reward, ada penghargaan. Ya, tapi di ayat ke-11 tidak ada, karena penghargaannya sudah disebutkan, yaitu kerajaan surga. Rewardnya adalah kerajaan surga. Kalau kita mau berbahagia di dalam
penganiayaan karena Kristus, difitnahkan, dicela. Oh haleluya. Ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikianlah telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi jelas di ayat 12, reward, penghargaan yang tidak disebutkan di ayat 11 itu, tapi dimasukkan di ayat 12. Kenapa tidak ada? Karena dia ada di ayat 12 ya. Bergembiralah karena upah kita besar di sorga. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa nabi-nabi atau orang-orang yang percaya sebelum kita, mereka pun mengalami penganiayaan. Hal ini dikatakan untuk menguatkan kita, untuk mengingatkan bukan engkau saja yang menderita. Banyak orang lain yang menderita penganiayaan karena Kristus. Bahkan orang-orang sebelummu, mereka juga menderita karena namaku. Oh haleluya. Saudara, penderitaan yang kita alami tidak sampai mendatangkan kematian. Seperti kepada Stefanus yang dilemparkan dengan batu, kepada Petrus yang harus mati, kepada mereka-mereka yang teraniaya menjelang kematian mereka. Penganiayaan kita terima belum sampai kepada penganiayaan fisik, saudara. Karena itu tetap teguh. Upah kita sudah menanti di sorga. Jadi saudara, mari kita melakukan hal-hal berikut ini yang kita ambil tadi dari pembacaan kita di Matius pasal 5 ayat 1-12 tentang beatitude atau perkataan bahagia. Supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan mendapat bagian dalam kerajaan sorga yang sudah Allah siapkan. Yang pertama, kita menjadi orang yang selalu mengandalkan Allah. Mengandalkan Allah, needy. We are needy of God's help. Ya. Kita miskin karena kita selalu butuh akan Dia. Orang yang kaya tidak membutuhkan sesuatu, tapi kita miskin karena kita butuh Allah. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Dia. Kita mengandalkan Allah. Orang yang kedua, orang yang berduka. Kita adalah orang yang berduka ya, berduka cita. Bukan karena dosa kita, bukan karena sesuatu yang lain, tapi karena dosa kita, maksud saya. Kita berduka cita karena kita melakukan dosa. Kalau kita melakukan dosa, cepat kita datang meminta pengampunan supaya ada kelegaan dan kita bisa berbahagia. Alkitab mengajarkan kita juga untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut dan penurut. Lemah lembut dan penurut, saudara. Kita mau turut. Kita tidak mau melihat situasi kita, sekeliling kita, keadaan kita, fisik kita, finansial kita, anak-anak kita, keluarga kita yang masih belum berubah. Tapi kita mau menjadi orang yang penurut. Kita akan memiliki bumi. Akan ada berkat datang kepada kita. Kalau kita mau turut. Aku tidak mengerti situasiku, mengapa ini terjadi Tuhan. Aku hanya mau percaya. Aku akan hanya mau menurut firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan ampuni, aku ampuni. Firman Tuhan mengatakan minta, maka akan diberikan. Aku meminta. Firman Tuhan mengatakan ketuk, 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 ketuk. Aku akan mengetuk terus sampai pintu dibukakan. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Mu, aku lakukan. Aku mau menjadi orang yang lemah lembut dan penurut. Maka seperti Alkitab katakan, reward, penghargaan itu sudah menanti buat kita. Firman hari ini juga mengajarkan kita untuk haus dan lapar akan kebenaran Allah. Kebenaran Allah di mana kita dapat di dalam firman Tuhan. Karena itu saudara, it's not easy for me to do this ya. Tidak gampang buat saya melakukan ini. Saya tidur jadi kurang karena harus bangun pagi-pagi, puji Tuhan, ya. Tapi juga sering saya melakukan ada slip kata-kata yang keluar ya. Seperti kemarin saya mau bilang anak domba, penyembelihan atau pengorbanan, korban bakaran anak domba, tapi kok yang keluar anak lembu.
Setelah saya dengar lagi, loh dari mana anak lembu ini keluar ya? I didn't realize that. Nggak kerasa kalau saya sebut anak lembu instead of anak domba. Nah, kata-kata seperti itu banyak, saudara, karena di pikiran saya ini sudah terlalu banyak ya. Saya satu orang melakukan pekerjaan yang 2, 3, 4 orang lakukan. Jadi sudah terlalu banyak di otak. Tapi puji Tuhan, saudara, kita tidak berfokus pada kesalahan-kesalahan kecil seperti itu. Ketika saya menyebutkan anak lembu instead of anak domba, saudara sudah mengerti maksud saya, ya. Karena kadang-kadang saya selip dan saya tidak sadar. Ya, itulah gangguan dari iblis. Ya, kayak tadi pagi aja saya, semalam kita ada connect group ya sampai jam 10. Ya, ada connect group di rumah. Terus kita masih ngobrol-ngobrol, sudah nggak tahu jam berapa, mungkin hampir jam 12 saya tidur. Dan saya harus bangun jam 5 gitu. 5 jaman mungkin saya tidur. Jadi tadi pagi saya bangun, oh Tuhan, lemes sekali nih. Tapi saya, di dalam nama Yesus ada kekuatan. Bangkitkan aku, Roh Kudus. Bangkitkan tubuhku. Bangkitkan rohku. Nah, itu saya doa. Kadang juga saya sudah persiapan lagu ya. Karena memang pagi itu banyak godaan juga ya, karena pagi kita baru bangun, kita belum ada latihan suara, jadi kadang suara juga sumbang, nggak sampai ya. Saya sebelumnya malam saya latihan lagunya. Waktu itu saya nyanyiin, oh enak aja, oke. So saya pakai chord misal atau key C, it's okay gitu. Tapi pas pagi saya nyanyiin, loh kok kayaknya tinggi banget, saya nggak sampai gitu. Karena memang chordnya sama, cuma karena situasi beda, saudara. Kita nyanyi pagi-pagi sebelum kita ada pemanasan, sebelum kita teriak-teriak, sama udah siang atau sore itu beda ya. Kita lebih lepas suaranya, jadi lebih pernapasan juga lebih panjang. Kalau pagi-pagi ini masih udah apalagi kedinginan, maka saya pakai jaket begini kan, udah mulai dingin ini ya. Kita mau masukin nanti winter. Jadi udah tidur kurang, udah dingin. Ya, kalau menuruti daging, saya rasanya Tuhan, persiapan juga, saudara. Untuk persiapan ini tidak gampang juga ya, untuk setiap hari. Saya bukan cuma membaca Alkitab ya, tapi banyak dari bahasa-bahasa Inggris saya juga baca juga, supaya apa yang bisa saya dapat di sini, ada sesuatu yang lebih menegaskan atau lebih bisa dimengerti, itu yang saya ambil. Juga setelah itu saya baca catatan kaki, saya googling, saya lakukan sesuatu sehingga apa yang saya presentasikan, apa yang saya berikan itu sesuatu yang ditunjang juga dengan hikmat Tuhan. Ya, jadi persiapannya itu tidak gampang atau tidak ya, akan memakan berjam-jam, saudara, untuk persiapan setiap hari ini. Jadi kalau menuruti kemampuan saya secara daging, saya bilang capek juga ini Tuhan. Tapi saya mau taat ya. Jadi maklumi kalau saya masih kadang nyanyi sumbang, chord juga kadang-kadang pales, dan kadang juga ya ada kata-kata yang keluar yang tidak connected ya. Saya mau bilang Nuh jadi Musa, saya mau memperkatakan anak domba kok jadi anak lembu. Nah, tapi itu hal-hal kecil, kita ambil intinya, saudara. Puji Tuhan, sering keselip itu juga karena pengaruh iblis yang mau nge-attack saya. Who are you? Siapa kamu mau melakukan ini? Dan dia tidak mau firman yang saya sampaikan menguatkan saudara. Firman yang saya sampaikan membuat saudara bertumbuh di dalam iman dan di dalam roh. Itu ada saja gangguannya. Oke, kita akan menjadi orang-orang yang murah hati karena kita tahu apa reward kita yang sudah Allah berikan dan sediakan buat kita yang murah hati dan penurut. Kita juga mempunyai hati yang suci. Kita tidak bisa mendapatkannya sendiri. Kita minta Roh Kudus untuk menyucikan hati kita. Dan kita siap menghadapi penganiayaan, saudara. Kita siap menghadapi penganiayaan kalau Roh Allah sudah di dalam kita. Kalau kita sudah memiliki iman yang mengalahkan dunia. Kemarin dikatakan ya, iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman di dalam Yesus Kristus, yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan sebagai anak Allah. Dengan iman seperti itu kita mampu menghadapi penganiayaan. Ya, kita mampu melakukan kebenaran. Apapun konsekuensinya dari kebenaran yang kita lakukan.
ada penganiayaan, ada kekecewaan, ada himpitan, kita akan terus berjalan. Karena kita ingat, ya, ada reward yang besar di sorga. Ada upah kita yang sudah menanti di sorga. Tapi jangan lupa, upah itu tidak hanya ada di sorga. Selagi kita hidup di dalam dunia, upah, reward, penghargaan Allah juga sudah menanti kita di sini. Jadi dalam masa-masa penganiayaan, Allah akan memberikan kita kekuatan dan kasih karunia-Nya supaya kita dapat menanggungnya, saudara. Reward Allah bukan hanya nanti di sorga, tetapi saat ini juga. Karena itu di dalam dunia kita sudah bisa menikmati kerajaan Allah, kerajaan sorga. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Kita tidak melihat situasi kita. Mungkin kita hidup day by day, ya. Ada hari ini, besok kita tunggu lagi mana yang baru. Tapi karena kita percaya, mana itu akan turun. Mana itu, berkat itu yang Allah berikan. Tidak perlu kita simpan karena dia akan jadi busuk. Kalau kita punya lebih, kita bagikan. Kalau kita hanya cukup untuk hari per hari, kita syukuri. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sudah ajarkan kepada orang-orang waktu itu tentang berbahagia ini, Tuhan. Dan kami sudah dengar saat ini, sudah baca di dalam firman-Mu. Terima kasih untuk Alkitab pun, Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi kami, sehingga kami bisa belajar. Kami tidak mendengar suara Engkau directly lagi, Bapa, tapi semua sudah ada di sini, Yesus. Terima kasih untuk pengajaran-Mu lewat Alkitab, Tuhan. Kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan. Kami lebih mengenal Engkau, Yesus. Kami lebih mengenal Bapa kami, Allah kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan hari demi hari. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, Tuhan. Biar apa yang sudah kami dengar, boleh kami tanamkan di hati kami. Boleh kami perkatakan dan boleh kami lakukan. Sehingga kemenangan itu, reward itu, upah itu menjadi bagian kami. Bukan saja nanti di sorga, tapi saat ini, saat kami masih tinggal di bumi ini, kami merasakan kerajaan Allah di sekeliling kami, di dalam hati kami, di dalam rumah tangga kami, dalam setiap yang kami lakukan, pekerjaan atau bisnis kami. Kami merasakan urapan Allah, kami merasakan hadirat Allah, kami merasakan kerajaan sorga. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami. Buka hati setiap mereka, Tuhan, yang mendengar firman Tuhan. Jangan mereka keraskan hati mereka lagi. Kami mau bertumbuh, kami mau lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. In Jesus name we pray. Amen. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini menguatkan kita, memberikan hikmat bagi kita, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.